Swastiastu. Assalamualaikum, salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, di sini saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alicia Safitri dengan NIM 24110110022, absen 14 dari kelas BKA semester 2 dengan mata kuliah Konseling Multibudaya dan diampui oleh Prof. Darsana. Jadi, dalam video kali ini, di sini saya akan membuat video tentang pembuatan modul, yaitu tentang tradisi Qasidahan dan cara memainkan tradisi tersebut. Baik, langsung saja ke video pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosofis tradisi Qasidahan itu. Jadi, Qasidahan ini merupakan lagu atau nyanyian, tetapi arti Qasidahan ini merujuk kepada lagu dan musik dengan ciri tersendiri, yaitu dengan syair-syair yang bertemakan agama Islam. Nah, instrumen yang digunakan dalam kesenian Qasidahan ini adalah alat yang terbuat dari bahan kayu dan kulit berbentuk bulat, yaitu rebana. Jadi, rebana ini dimainkan dengan cara dipukul oleh telapak tangan sebelah kanan, sedangkan tangan kiri itu memegang instrumen yang akan dimainkan. Dan rebana juga berasal dari kata Robbana yang berarti Tuhan kami. Sebutan ini muncul juga untuk mengiringi lagu-lagu untuk bernafasikan Islam. Baik, itu saja penjelasan tentang filosofis tradisi Qasidahan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang perannya sebagai konselor dalam tradisi Qasidahan itu. Jadi, peran konselor dalam tradisi Qasidahan itu keterlibatan konselor dalam kegiatan tradisi Qasidahan tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga sebagai pihak yang berperan aktif dalam membentuk karakter siswa. Nah, konselor juga bisa memanfaatkan kegiatan ini untuk menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan kesadaran sosial. Yang pertama itu sebagai pembimbing nilai moral dan spiritual. Qasidahan yang berisi pujian kepada Nabi Muhammad SAW dan pesan-pesan kebaikan bisa dijadikan konselor sebagai media pembinaan moral dan spiritual. Nah, konselor juga bisa mengajak siswa untuk merenungasi isi syair-syair yang menghubungkannya dengan perilaku mereka sehari-hari. Dan yang kedua itu sebagai penghubung antar budaya lokal dan kehidupan siswa. Konselor bisa membantu siswa memahami bahwa tradisi seperti Qasidahan merupakan warisan budaya yang penting, karena tradisi ini bisa menjadi cara untuk membentuk jati diri, mengenalkan nilai luhur, dan menjaga hubungan sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dan yang ketiga itu yaitu sebagai pembentuk kesadaran diri dan sosial. Siswa dalam pelaksanaan Qasidahan, siswa belajar kerjasama dan rasa tanggung jawab. Konselor dapat memanfaatkan hal ini untuk menanamkan pentingnya peduli terhadap orang lain dan bersikap disiplin serta kompak dalam kegiatan kelompok. Halo, selamat sore. Selamat sore. Baik, sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, di sini nama saya Jikri Alfat. Umur kamu berapa? Umur saya 16 tahun. Di sini saya izin untuk mewawancarai bagaimana teknik konseling itu dalam tradisi Qasidahan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat. Baik, sebelumnya di sini saya izin bertanya, menurut kamu bagaimana pengertian dari mengembangkan kesadaran masyarakat itu dalam tradisi Qasidahan itu? Mungkin dari kalau mengembangkan ya dari kampung tuh mungkin bisa dari mengajak buat jadwal jadwal pertemuan latihan bersama-sama anak-anak remaja bisa ibu-ibu kadang ya. Lalu permasalahan yang kamu sering alami sekarang ini apa? Karena sekarang kan banyak itu remaja atau anak-anak itu lebih
jarang untuk kumpul ke dalam masjid untuk mentransmisikan tradisi kosidahan itu. Dan sekarang lebih banyak anak remaja atau anak-anak itu lebih fokusnya ke hal-hal yang lain, sehingga ya pas waktu sekolah itu kesadarannya menurun karena jarang untuk bersosialisasi atau bertemu dengan teman-temannya. Itu menurut kamu permasalahan yang kamu alami sekarang ini dalam kampungmu itu apa? Kalau permasalahan utama yang paling mencolok itu ya mungkin kita ini kan sekarang ada di zaman digital ya. Zaman digital gitu. Nah sekarang nih dilihat dari anak kampung tuh, anak remaja udah mulai dia menurun. Setiap ada acara budayaan itu kadang ada yang hadir, kadang karena anak-anak sekarang tuh lebih sibuk ke gadget gitu. Sehingga tuh sosialisasi dalam kampung tuh nggak ada, jarang ada. Paling ketua-ketua itu kok bapak, ibu yang meramaikan, jarang ada anak-anak. Jadi permasalahan yang bikin kamu untuk menghindar atau kecewa itu apa? Ya itu anak-anak tuh nggak tahu jadi budaya sekarang itu gimana, karena terpengaruh dari zaman sekarang nih. Itu. Baik, di sini saya paham perasaanmu itu karena mungkin di era sekarang ini banyak remaja atau anak-anak itu lebih untuk memiliki gadgetnya dibandingkan untuk bersosialisasi ke masjid untuk mentradisikan tradisi ini. Di sini saya paham perasaanmu itu karena mungkin menurutmu kamu lebih kecewa atau menurutmu itu lebih tidak bisa untuk bersosialisasi. Dimana kalau kita untuk membuat sesi-sesi pertemuan untuk biar tradisi kosidahan ini berjalan lagi, bagaimana? Boleh. Oke, baik. Yang pertama itu kita melakukan sesi membangun hubungan dan menggali persepsi sosial. Jadi tujuan dari sesi 1 ini yaitu dengan kita bisa membangun kepercayaan antara konselor dan serta memahami pandangannya tentang kondisi masyarakat dan perannya di dalamnya. Pemegang hadrahnya, vokalisnya, dan pemegang untuk alat-alat yang digunakan itu. Jadi seperti itu. Sesi kedua ini kita bisa untuk menggunakan cara mengenalkan kosidahan itu sebagai media ekspresi dan kesadaran kolektif. Jadi kosidahan Jadi tujuan dalam sesi kedua ini yaitu kita bisa dengan memperkenalkan kosidahan sebagai media untuk mengungkapkan perasaan sekaligus menyebarkan pesan moral dan sosialnya. Nah, dalam sesi ketiga ini kami Dan tujuan dalam sesi ketiga ini yaitu kita bisa mengajak atau mengekspresikan pemikirannya tentang kondisi masyarakat melalui pembuatan lirik kosidahnya. atau di musola-musola atau di perkumpulan-perkumpulan tempat. Ya. Sesi keempat ini kita bersiap untuk menggelar tradisi kosidahan itu. Jadi tujuan dari sesi keempat ini yaitu kita bisa membekali dengan keterampilan atau rencana untuk memimpin kegiatan kosidahan itu sebagai bentuk pengembangan kesadaran masyarakat. Nah, jadi di sesi ke-6 ini, di sesi ke-5 ini kita bisa melakukan kegiatan kosidahan dan refleksi bersama masyarakat. Dan tujuan dalam sesi kelima ini yaitu kita bisa melaksanakan kegiatan sebagai media penyebaran kesadaran sosial dan refleksi bersama masyarakat. Di sesi ke-6 ini kita bisa menyusun rencana atau kegiatan yang kita lakukan dalam nantinya kita untuk melaksanakan tradisi kosidahan itu.
Jadi tujuan dari sesi ke-6 itu yaitu dengan menyusun strategi jangka panjang agar kegiatan qasidahan dapat terus menjadi media pengembangan kesadaran masyarakat. Nah, pertemuan sesi ini udah selesai. Apakah Jikri merasakan udah bener lega atau gimana perasaan kamu? Mungkin sudah sedikit aja sih. Dan tadi ada udah dijelasi bagaimana mengembangkan kesadaran dari kesadaran masyarakat tentang budaya ini gitu. Jadi ada sedikit terbantu kita. Dan juga ada sesi-sesi konselingnya ya. Terima kasih. Video selanjutnya saya akan mempraktekkan cara memainkan tradisi qasidahan itu. Baik, di sini saya akan mempraktekkan video tradisi qasidahan sebagai berikut. Di langkah pertama itu di sini kami untuk menentukan grup. Untuk melakukan permainan ini kami menentukan grup sebanyak 4 orang dengan tiga lelaki dan 1 perempuan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam video ini. Kami melakukan gerakan tangan sebelah kanan untuk memukul rebana dan tangan ke sebelah kiri untuk memegang alat instrumennya dengan memukul gerak seperti dung dung tak tak dan dung dung tak tak. Dan ada juga 1 orang untuk melakukan vokal dalam grup ini untuk menyanyikan lagu syair-syair yang bernuansa Islam.